Sebuah tamparan keras menyadarkanku. Itu adalah Bang Idan yang tiba-tiba sudah ada di depanku. Ketika kesadaranku mulai pulih, aku mendapati diriku sedang duduk dengan posisi tangan menutupi wajahku. Teman-teman yang lain ada di sekelilingku. Bibirku gemetar. Begitu juga seluruh tubuhku. Mataku nanar mencari-cari keberadaan makhluk tadi. Lalu Bang Idan memegangi wajahku dengan kedua tangannya dan memaksaku melihat lurus ke arah matanya. "Dek, sadar dek," ku dengar lembut suaranya. Tapi aku masih saja menjerit ketakutan. Hingga tamparan kedua mendarat di pipiku barulah aku sadar sepenuhnya. Dengan bibir gemetar aku berusaha menjelaskan pada Bang Idan tentang penampakan tadi. Tapi yang keluar dari bibirku hanyalah gumaman-gumaman yang tak jelas. "Istighfar dek," ucap Bang Idan lagi. Aku menurut. Aku mulai beristighfar tanpa suara. Pelan-pelan aku kembali tenang. Nafasku tidak lagi berpacu. Di sampingku Bang Amran berjongkok sambil mengusap-usap punggungku untuk menenangkanku. "Istirahat sebentar Dan. Kasihan adik-adik ini pasti lelah." Ku dengar Bang Amran berbicara pada Bang Idan. Perutku yang masih mual karena mencium bau busuk tadi berkontraksi dan akhirnya aku muntah-muntah. Bang Amran mengurut-urut leher belakangku sambil aku terus muntah. Melihat keadaanku dan mungkin juga keadaan teman-teman yang lain, akhirnya Bang Idan setuju kami istirahat sebentar. Lalu Bang Idan berbicara kepadaku. "Kan abang sudah bilang dek, jangan tengok-tengok, fokus saja ke depan." "Aku tidak nengok bang, kepala aku muter sendiri." Kulihat Bang Idan agak terkejut dengan jawabanku. "Ya udah, istighfar aja, nyebut dek," kata Bang Idan lagi. "Apa yang dilihat jangan diceritakan ya dek." Aku mengangguk mengerti, karena selain Bang Idan dan Bang Amran, kulihat mimik ketakutan di wajah Yuni, Ale, dan Anes. Belum tuntas hilang rasa takutku. Bang Idan memberi aba-aba supaya kami bergerak lagi. Aku yang masih lemas dipapa oleh Ale dibantu Anes. Bang Idan kembali memposisikan diri di belakang. "Ingat ya, pandangan lurus aja ke depan. Kalau ada yang melihat sesuatu, diam aja. Jangan diceritain." Suara Bang Idan berbicara pada kami semua. Belum sempat salah satu di antara kami menjawab, kulihat sesuatu terbang melintas di depan kami. Rasa penasaran rupanya lebih besar daripada rasa takutku. Sebuah sifat yang membuatku menyesal. Kulihat di atas kami, beberapa sosok kuntilanak terbang dari pohon ke pohon. Kuntilanak itu menyeringai. Suara tawanya saja sudah cukup membuat bulu kuduku berdiri. Buru-buru kupaksa wajahku menatap tanah, berharap mereka tidak melihatku. Lalu kurasakan tangan Ale yang sedang memapahku tersentak. Kuikuti pandangan mata Ale yang sedang melihat ke samping. Di balik pepohonan, kulihat sosok besar bermata merah. Seluruh badannya tampak dipenuhi bulu. Tapi Ale tetap diam tak bersuara. Walau wajahnya pucat pasi dan keringat banjir di wajahnya. Penampakan demi penampakan terus bermunculan di sana sini. Di atas, di dahan-dahan pohon, di balik semak. Sesekali kami saling bertabrakan karena Bang Amran yang paling depan mendadak berhenti. Sekali karena kuntilanak yang tiba-tiba melintas. Lain waktu ada pocong yang menghalangi jalur. Bau-bauan timbul dan menghilang. Bau bangkai digantikan bau bunga melati yang amat pekat. Juga bau bunga kamboja. Jantungku bergemuruh. Doa-doa tak putus kubisikkan hingga mulutku terasa kering pun tak peduli. Aku tak ingin menjadi salah satu korban Gunung Dempo. Lalu telingaku menangkap bunyi-bunyian ganjil. Awalnya hanya suara bisik-bisik dari balik kabut. Semakin lama, suara-suara lain tumpang tindih di telingaku. Asalnya dari berbagai arah. Ada suara orang bercakap-cakap, suara musik, suara orang menyapu, suara geram harimau, dan banyak lagi. Ada satu suara yang membuatku bergidik ngeri. Suara terdengar teredam dan jauh,
Namun suara itu tak pernah berhenti. Itu adalah suara yang memanggil-manggil namaku. Alpin, 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 Alpin. Aku berusaha tak ingin mendengarkan, tapi suara yang memanggil-manggil namaku terus-menerus menggema, seakan menempel di telingaku. Melihat yang lain menutup telinga dengan kedua tangan, ku yakin mereka juga mendengar hal yang sama. Aku menoleh ke belakang mencoba melihat Bang Idan. Tampaknya hanya dia yang tidak terpengaruh, karena masih terus berjalan tanpa ekspresi di wajahnya. Fokus ke depan, Dek. Jangan cerita apa-apa. Jangan dengerin apa-apa, katanya kepadaku. Aku mengangguk mengiyakan, tapi sulit sekali fokus saat kelelahan dan dicengkram ketakutan seperti ini. Sebelah kananku adalah hutan. Segala penampakan ada di setiap pohon di sana. Sementara sebelah kiriku adalah jurang. Suara-suara meneror kami dari dasar jurang itu. Di depanku dengar suara berdebam. Rupanya Yuni terjatuh. Mungkin kakinya tak sengaja tersangkut akar. Lalu ku dengar dia berteriak histeris. Aku ikut berteriak saat melihat yang membuatnya jatuh bukanlah akar, melainkan sepotong tangan. Bang Amran dengan cepat menarik tangan Yuni, memaksanya bergerak. Berikutnya ku dengar Ale dan Anes yang berteriak ketakutan di belakangku. Aku tak berani menoleh ke belakang. Saat aku sedang fokus melihat ke bawah menatap kakiku sendiri yang sedang berjalan, tiba-tiba ada sebuah kepala yang menggelinding dan tak sengaja ku tendang. Kali ini aku yang berteriak dengan kencang. Setiap kali ku dengar teman-temanku berteriak, entah apa yang mereka alami, aku tak ingin tahu. Penghuni Gunung Dempo ini seakan berkumpul dan bergantian mengganggu kami. Tampaknya kami tidak akan dibiarkan tenang walaupun sekejap. Belum jauh berjalan, giliran aku yang kembali berteriak karena sebuah tangan menangkapku dari balik dahan pohon yang menjuntai ke jalur. Dengan cepat aku melepaskan diri sambil berteriak dan beristighfar. Kulihat teman-teman yang lain tak bereaksi mendengarkan aku berteriak. Mereka pastinya juga diteror masing-masing. Lalu sepasang tangan besar dan hitam mencengkram kakiku. Kembali aku berteriak histeris sambil berusaha melepaskan diri seperti tadi. Tapi semakin ku berusaha, cengkraman tangan itu malah semakin kuat, membuatku semakin histeris. Bang Idan lagi-lagi menjadi dewa penolongku, berlari dan langsung memeluk dan menenangkanku. Tenang, Dek. Tenang. Istighfar, katanya. Tapi cengkraman di kakiku tetap tidak hilang, justru semakin menekanku. Ada tangan, Bang, di kakiku. Kakiku dipegangnya, Bang. Aku merintih sakit dan ketakutan. Lalu Bang Idan dan dua teman lain berjongkok berusaha melepaskan kakiku. Aku hampir tak percaya apa yang kulihat. Yang sedetik lalu adalah sepasang tangan hitam. Sekarang ternyata akar pohon yang membelit kakiku. Kayak mana ceritanya ini, Dek? Kakimu bisa masuk ke akar begini? Ku dengar Anes bertanya. Dia merasa heran karena kakiku terjepit kedua akar yang saling mengait. Akhirnya setelah lama berusaha, 3 orang itu berhasil membebaskan kakiku dari akar hitam itu. Setelah kakiku bebas, suara tawa cekikikan menggema di mana-mana. Kami berpandangan. Sorot-sorot mata panik jelas tergambar di mata kami. Aku sangat berterima kasih pada teman-teman perjalananku. Jujur, aku sangat takut mereka putus asa jika gagal melepaskan kakiku dari akar dan meninggalkanku sendiri. Kami saling menepuk bahu dan mengangguk, mencoba saling menguatkan tanpa kata-kata. Tapi, belum jauh kami berjalan, tiba-tiba Yuni berteriak kencang menyuruh kami tiarap. Tiarap! Teriakan Yuni histeris. Kami serempak menjatuhkan diri ke tanah. Hembusan angin yang besar lewat di atas badan kami. Tapi aku sama sekali tak melihat apapun. Ada makhluk hitam tadi. Yuni tergagap. Tak lama dia mulai menangis. Udah Yun, diam dulu.
Jangan cerita, kata Bang Iden. Makhluk itu mengincar Bang Amran. Yuni seperti tak mendengar himbauan Bang Iden. Bang Amran yang namanya disebut menelan ludah. Wajahnya pucat pasi. Kamu pikir begitu, Yun? Tanya Bang Amran. Iya Bang, jawab Yuni. Lalu menambahkan, makhluk itu sejak tadi mengikuti kita. Matanya selalu menatap Bang Amran. Dia mengincar Bang Amran. Kami semua menatap Bang Amran. Lalu kemudian saling bertatap satu sama lain. Raut-raut ketakutan tergambar jelas di wajah kami. Omongan Yuni barusan membuat jantungku merasa diremas-remas. Penghuni Dempo bukan cuma berniat mengganggu, tapi berniat mencelakakan kami. Makhluk itu juga yang tadi menarik kaki Alpin. Aku lihat dia bersembunyi di balik pohon. Sekarang giliran aku yang pucat. Memang bukan akar kan Yun? Aku juga lihat tangan hitam yang tadi narik kakiku. Yuni mengangguk. Tadi aku mau kasih tahu tapi udah terlambat. Mendengar obrolanku dan Yuni, kami semua serentak beristighfar dengan pelan. Sudah. Jangan dipikirkan. Kita lanjut lagi dan fokus dan jangan sampai terpisah. Kita harus cepat. Kita pasti selamat. Percayalah, kita punya Tuhan. Bang Iden memotong obrolan kami agar tidak semakin jauh. Kami semua menurut. Kami tarik nafas panjang untuk menenangkan diri, lalu mulai berjalan lagi. Sambil berjalan itu, aku yang masih penasaran bertanya lagi pada Yuni. Yun, jadi kamu tadi benar kan lihat yang narik aku? Aku beneran gak bohong tadi Yun. Tadi tangan Yun, bukan akar. Iya, makhluk itu tadi Pin, aku lihat. Mau bilang tapi sudah terlambat, jawab Yuni. Ale yang berjalan di belakangku ikut nimbrung. Kalau aku gak lihat tangan Pin, tapi aku lihat di atas pohon ada monyet besar banget, matanya merah. Dia ngikutin kita terus. Tapi aku gak berani ngomong, takut dibilang halusinasi. Dari belakang Bang Iden berteriak membentak kami. Cukup! Gak usah cerita ini itu. Sekarang fokus aja jalan biar cepat selamat. Berdoa bukan bercerita. Kami bertiga langsung menciut dan kembali berjalan. Dan suara-suara gaib kembali terdengar saat kami semua terdiam. Di balik semak jelas aku dengar suara langkah kaki, juga tawa dan tangisan. Kadang suara ranting patah lalu geraman-geraman yang berat. Namun yang paling mengganggu adalah suara-suara dari jurang yang memanggil setiap nama kami berulang-ulang. Fokus! Kata Bang Iden tegas. Yang dipanggil jangan noleh. Bang Iden benar. Kami yang hanya fokus pada nafas yang mulai habis karena lelah akhirnya tak mendengar suara apapun lagi. Baik dari hutan atau dari jurang di kiri kami. Begitu juga dengan segala penampakan, tiba-tiba hilang begitu saja. Hampir selama setengah jam kami berjalan dengan tenang tanpa ada gangguan apapun. Ketika tiba-tiba Anes di belakangku berteriak kencang. Ya Tuhan, selamatkan kami. Anes histeris, matanya melotot memandang sesuatu di arah depan. Bang Iden dengan sigap memeluk dan langsung menundukkan Anes yang terus-menerus melotot dan tangannya menunjuk sesuatu yang tidak bisa kami lihat. Tenang Nes, tenang. Doa menurut keyakinanmu, kata Bang Iden. Kami mengelilingi Anes yang histeris. Tubuhnya menggigil ketakutan. Kenapa Nes? Tanya Bang Amran. Jangan jalan Bang, jangan jalan. Di depan ada harimau Bang, sepasang harimau. Anes kini mulai menangis. Kami semua menatap arah yang ditunjuk Anes. Tapi tak lihat apapun. Hanya Anes yang bisa melihat harimau yang dimaksud. Di sebelah Anes, Yuni mulai ikut menangis sambil berdoa. Wajah Anes basah oleh peluh.
Lehernya tampak kaku dengan pandangan lurus ke depan. Ayo Nes, jalan lagi. Pinta Bang Idan lembut. Jangan bang, jangan harimau itu bang. Anes menolak untuk berdiri. Lalu penampakan dan tertawa cekikikan membahana lagi seakan mengejek. Suara panggilan dari jurang juga merangkak naik memanggil-manggil Anes. Anes, Anes, Anes. Jangan noleh Nes, kata Bang Idan sambil menghalangi pandangan Anes ke arah jurang. Tapi fokus Anes tak teralihkan. Dia masih terus menatap ngeri ke arah depan. Di antara isak tangisnya, berkali-kali dia mengulang kata yang sama. harimau, di depan ada harimau. Itu di depan ada harimau. Setelah beberapa saat, Anes dan Yuni kembali tenang. Nafas Anes mulai teratur. Dan ketika Bang Idan mengajak untuk bergerak, Anes menurut. Kami berasumsi sepasang mata harimau yang dilihat Anes sudah pergi. Rapatkan jarak, jangan terlalu jauh, perintah Bang Idan. Bang Amran yang paling depan kembali berjalan. Disusul Yuni, aku, Ale, Anes, dan Bang Idan. Kami berjalan dengan lebih rapat. Lalu tiba-tiba kami semua bertabrakan. Rupanya Bang Amran berhenti mendadak. Dia tampak tertarik dengan sebuah daun keladi di hutan yang bergerak-gerak sendiri. Dengan santai, dia memperhatikan sambil menyoroti daun yang bergerak ganjil itu dengan senter. Seperti yang bisa kuduga, suara Bang Idan kembali terdengar. Am, ngapain berhenti? Ngapain nyantarin daun keladi? Biarkan aja itu, Am. Kalau mau istirahat, matiin aja senternya. Hemat, Am. Tapi Bang Amran seakan tidak menggubris pertanyaan Bang Idan. Dia terus saja menyenteri daun itu. Kami semua saling berpandangan, tidak tahu harus bagaimana. Lalu pelan-pelan, Bang Amran berbalik ke arah kami dengan sebuah senyuman aneh tersungging di bibirnya. Dia menatap kami satu persatu, lalu tawanya pecah dengan keras. Kami semua refleks mundur ketakutan. Bang Amran masih terus tertawa terbahak-bahak sambil terus bergantian menatap kami. Lalu dengan suara keras dia menyanyikan ref sebuah lagu yang ramai diputar di radio. Andai dipisah laut dan pantai. Bang Idan langsung maju, tapi Bang Amran melompat mundur sambil terus bernyanyi dan tertawa. Dan seperti bukan gerakan manusia. Tiba-tiba saja Bang Amran melompat ke pohon terdekat. Bang Idan bergerak cepat menariknya dan menenangkannya. Kami kembali dicekam ketakutan dan mulai menangis melihat kedua orang yang kami tuakan sedang bergumul. Ketika akhirnya Bang Amran mulai tenang, kami berinisiatif membantu memegangi tubuhnya. Kekhawatiranku adalah jika Bang Amran melompat ke jurang di sisi kiri kami. Walau sudah tidak bergerak, tapi Bang Amran tidak berhenti tertawa dan bernyanyi sambil terus-menerus memelototi kami. Sesekali dia mengomel dengan bahasa Jawa. Lain waktu dia menangis seperti perempuan. Semua doa, perintah Bang Idan. Nes, Yun, kamu juga berdoa menurut caramu. Tidak ada satupun dari kami yang mengerti cara menghadapi orang kesurupan. Yang bisa kulakukan hanya istighfar tanpa henti. Kulihat Anes dan Yuni juga mengulang-ulang doa yang sama, memohon pertolongan pada Tuhannya. Dan seperti sebelumnya, tiap kali ada kejadian, sekeliling kami riuh dengan berbagai suara dan tawa cekikikan seakan mengejek. Aku sempat melihat sekilas ke pohon besar di belakang kami, tapi aku langsung membuang muka. Di sana berkumpul banyak kuntilanak, pocong, dan genderuwo. Sadar karena tidak bisa berlama-lama di tempat seperti ini, Bang Idan memegangi Bang Amran dan mulai berjalan lagi. Senter diserahkan pada Anes yang terpaksa berjalan paling belakang. Beberapa kali Bang Amran tersadar dan bertanya pada Bang Idan, Kenapa aku Dan? tapi tak lama kemudian dia mulai kesurupan lagi. Matanya kembali melotot dan marah-marah menebar ancaman.
bahwa kami tak akan bisa selamat dari gunung ini. Sesekali dia juga berkata dengan marah, "Tinggalkan, tinggalkan. Kalian harus tinggalkan di sini." Tapi kami tidak mengerti apa maksudnya. Apa yang ditinggalkan? Atau siapa yang ditinggalkan? Bang Iden memberi kode agar kami mengabaikan saja ocehan Bang Amran. Ucapan itu dia ulang terus, tapi kami tidak menghiraukannya. Tidak lama berjalan, kami tiba di sebuah tempat yang lumayan datar di bawah sebuah pohon. Tempat datar itu kira-kira sekitar 1 meter persegi. Di situ kami beristirahat lagi. Sesungguhnya aku tidak tega melihat Bang Iden sambil terus menjaga kami dan juga dengan ketat memegangi Bang Amran yang selalu memberontak sambil marah-marah. Tapi keadaannya memang sungguh berbahaya. Tidak perlu melompat ke jurang di sisi kiri. Jatuh dari turun-turunan ekstrim ini pun akan berakibat fatal. Di tempat istirahat ini, Bang Iden memejamkan matanya sambil tangannya terus merangkul Bang Amran. Aku mendekati Ale yang sejak tadi hanya diam dan mengajaknya ngobrol. "Le, maksud Bang Amran apa ya? Teriak-teriak tinggalkan itu?" Tanyaku pada Ale. Tapi Ale seakan tidak mendengar pertanyaanku. Matanya menatap kosong pada satu titik di belakang pohon. Jari tangannya saling menggenggam dengan erat dan dililit menggunakan syal. Aku mengulang lagi pertanyaanku karena kupikir Ale tak mendengar. "Le, kamu tak dengarkah? Aku tadi tanya. Kira-kira apa maksud Bang Amran bilang tinggalkan itu?" Kali ini Ale menatap mataku. Wajahnya seputih mayat, bibirnya gemetar. "Pin, aku takut sekali, Pin." Suaranya terdengar bergetar saking takutnya. "Ada apa, Le?" tanyaku. "Tuh si monyet besar dari tadi terus-menerus mengintai kita, Pin." "Monyet apa, Le?" "Makhluk yang tadi menyekram kakiku," tanyaku sambil pandanganku menyapu hutan berkabut di sisi kananku, mencari keberadaan makhluk yang Ale maksud. "Bukan, Pin, beda. Dia udah ngikutin kita dari atas. Matanya merah menyala, badannya besar berbulu," jawab Ale setengah berbisik. "Dia terus menerus ngomong ke aku, Pin. Aku takut." "Ngomong apa dia, Le?" Mata Ale terlihat semakin ketakutan. Wajahnya kian pucat. "Dia bilang, cepat dorong temanmu itu. Cepat dorong temanmu itu," jawab Ale. "Begitu terus menerus, Pin. Aku takut dikuasainya dan kesurupan kayak Bang Amran. Makanya ku ikat tanganku ini." "Siapa yang didorong maksudnya, Le?" tanyaku lugu. "Kamu, Pin." Sekarang aku yang ketakutan setengah mati. "Yang benar, Le?" tanyaku memastikan. "Benar, Pin, demi Allah. Aku benar-benar takut, Pin." Tiba-tiba Bang Iden membuka matanya dan menghardik kami berdua. "Heh, ngomong apa kalian?" Lalu Ale menjelaskan yang sebelumnya sudah dia ceritakan kepadaku. Dan Bang Iden mendengarkan dengan serius. Alis matanya bertaut. Dia tampak kesal. Setengah berteriak, dia bertanya ke Ale. "Mana makhluk itu? Tunjuk, Le." Dengan ketakutan, Ale menunjuk sebuah titik di belakang pohon besar. Bang Iden menyenteri tempat itu, tapi tidak ada yang terlihat. "Benar omonganmu itu, Le?" tanya Bang Iden lagi. Ale mengangguk pelan. Nafas Bang Iden naik turun. Tampaknya dia semakin muak dengan keadaan ini. Lalu dia meminta kami berdiri dan mulai bergerak lagi. Bang Iden mengambil tangan Bang Amran dan mulai memapahnya lagi. Bang Amran terus mengoceh sendiri dalam bahasa yang kami tidak mengerti. Satu-satunya yang ku mengerti adalah jika dia mulai mengulang lagi kalimat "Tinggalkan, tinggalkan. Kalian harus tinggalkan di sini." Entah apa itu maksudnya. Tapi kali ini ucapan itu ditimpali Bang Iden dengan emosi. "Gak ada yang ditinggalkan di sini."
Kami semua menciut mendengar Bang Iden mulai emosi. Aku yang tadinya mau menanyakan sesuatu pada Ale terpaksa mengurungkan niatku. Semakin turun ke bawah, kabut semakin pekat. Kami kembali merapatkan posisi. Khawatir akan terpisah di tengah kabut. Kuntilanak-kuntilanak masih berjejer di pohon-pohon. Aku berdoa semoga mereka tetap seperti itu pada kami. Jangan pernah mendekat. Kami terus-menerus dalam diam. Tubuhku rasanya sudah remuk akibat kelelahan, juga lapar dan haus. Setelah berjalan selama beberapa lama, kami tiba di sebuah tempat yang lumayan rata di bawah sebuah pohon. Di situ Bang Iden meminta kami kembali beristirahat. Aku celingak-celinguk melihat tempat kami beristirahat, lalu mendekati Bang Iden. "Bang, ini bukannya tempat yang tadi?" tanyaku takut-takut. Jangan ngawur, gak ada itu, sembur Bang Iden. Kita udah jalan turun lama tadi. Jangan ngawur ya. Aku tidak berani membantah Bang Iden, tapi aku yakin ini tempat tadi kami beristirahat. Baru saja aku hendak bertanya kepada Ale. Kami mendengar Anes berteriak-teriak histeris. Tangannya mengibas-ibas ke udara. Pergi, Tuhan tolong aku, pergi. Kami semua terperangah melihat Anes dengan panik menepuk-nepuk udara kosong. Apakah kali ini Anes yang kesurupan? "Nes, ada apa Nes?" tanyaku setengah berteriak kepadanya. Tak kusangka dia menjawab, walau masih terus memukul-mukul dan menendang-nendang udara kosong. Tolong Pin, aku mau dibawa kuntilanak.